Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi hebat Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, tangguh, dan selalu berada dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kalian telah menunjukkan semangat belajar walaupun dalam situasi dan kondisi seperti ini. Baiklah generasi hebatku, pada kesempatan ini kalian akan belajar berkaitan dengan teks inspirasi dengan kompetensi dasar menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks inspirasi. Adapun tujuan pembelajaran, kalian akan melakukan berbagai aktivitas, yaitu membaca cerita inspirasi, menentukan isi informasi, menentukan jenis teks yang disertai dengan alasan, lalu menelaah struktur teks cerita inspirasi, dan menyimpulkan cerita inspirasi. Melalui aktivitas tersebut, kalian diharapkan dapat menelaah struktur teks cerita inspirasi dan dapat mengambil hikmah atau manfaat dari isi cerita dengan baik. Dengan demikian, dapat menimbulkan kepekaan berupa rasa simpati, empati, dan bisa menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan. Anak-anak generasi hebatku, pernahkah kalian termotivasi setelah melihat dan mengetahui suatu hal yang dilakukan orang lain? Lalu, perasaan dan pikiran kalian menjadi tergugah dan tersentuh. Ya, itu tandanya orang tersebut sudah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita mendapat pelajaran hidup dari seseorang yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Atau sebaliknya, apa yang kita lakukan bisa menjadi pelajaran hidup untuk orang lain dan bahkan untuk diri sendiri tentunya. Anak-anak yang saya banggakan, coba kalian perhatikan poster berikut ini. Gambar ini. Lalu berikutnya ini, setelah itu Indonesia bebas dari virus corona. Anak-anak, di dalam benak kalian, apa yang kalian pikirkan dengan adanya poster berikut ini? Oke, anak-anak, berdasarkan gambar ilustrasi tersebut, memberikan inspirasi kepada kita bahwa perjuangan berat tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menangani kasus penyebaran virus corona. Mestinya kita bisa mengapresiasi hal yang dilakukan oleh tenaga medis. Bagaimana perjuangan tenaga medis itu menaruhkan nyawanya demi orang lain, anak-anak. Coba kalian pikirkan, anak-anak. Banyak tenaga medis yang gugur dalam tugas selama penanganan virus berbahaya ini. Untuk itu, peran masing-masing individu dalam memutus rantai penyebaran virus ini sangat besar. Kita bisa melakukan cara-cara, yaitu menerapkan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Dengan demikian, anak-anak, bumi kembali sehat dan khususnya Indonesia ke dalam kehidupan normal
dan terbebas dari virus corona. Anak-anak, perhatikan contoh teks inspirasi berikut ini yang menceritakan Raden Dewi Sartika. Silahkan kalian baca sebentar. Oke, berikutnya anak-anak. Ini kelanjutan dari teks tersebut. Silahkan kalian baca sejenak. Saya rasa sudah cukup membacanya. Anak-anak, teks yang kalian baca tersebut menceritakan perjuangan Dewi Sartika yang mengajarkan baca tulis untuk kaum perempuan. Berdasarkan teks tersebut, Dewi Sartika itu merupakan kaum piyai, kaum ningrat, ya, kaum piyai. Beliau mau dan berjuang untuk mengajari perempuan yang berada di kelas bawah, ya, untuk baca tulis, lalu berhitung, menjahit, merenda, menyulam, dan pelajaran agama. Anak-anak, padahal hal-hal semacam itu, apa yang diajarkan oleh Dewi Sartika itu hanya bisa dipelajari oleh kalangan piyai. Sungguh besar perjuangan Dewi Sartika, kan? Anak-anak, cerita seperti tersebut merupakan cerita yang dapat menginspirasi banyak orang. Untuk itu, berbuat baik seperti halnya Dewi Sartika itu sangatlah bagus. Menularkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain tanpa memikirkan status, apakah dia orang kaya maupun orang miskin. Ya, untuk itu, bagaimana dengan kalian? Terinspirasikah dengan cerita tersebut? Anak-anak, berkaitan dengan apa yang telah kita bahas tadi, maka pada kesempatan ini, kali pertama yang kita pelajari adalah pengertian teks inspirasi, ciri-cirinya, dan jenis teks inspirasi. Yang pertama adalah pengertiannya. Anak-anak, teks cerita inspirasi ditulis singkat, pendek, ya, disajikan dalam bentuk narasi, dalam bentuk cerita, menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Anak-anak, di sini ada kata simpati dan ada kata empati. Apa itu? Anak-anak, perhatikan. Simpati akan berlangsung jika ada pengertian pada kedua belah pihak. Kamu bisa melihat contoh gambar yang pertama, anak-anak.
contoh gambar yang pertama, seorang wanita memberikan uangnya kepada seorang tunanetra. Ya, maaf, tunawisma. Dengan cara memberi uang itu, berharap orang ini, pengemis ini, tunawisma ini bisa makan, ya anak-anak, bisa makan. Lalu selanjutnya anak-anak, perhatikan juga pada gambar 2 ini. Seorang anak kecil yang menuntun tunanetra untuk menyeberang jalan anak-anak. Anak tersebut merasa peduli, simpati, lalu timbul empati sehingga anak kecil ini berbuat dan melakukan pertolongan pada tunanetra tersebut. Ya anak-anak, jadi empati itu timbul karena seseorang bisa merasakan perasaan orang lain dan menangkap arti perasaan itu. Dalam cerita inspirasi, simpati dan empati bisa timbul karena susunan kata yang menyentuh hati. Kata yang menyentuh hati dapat mengilhami, memotivasi, menggugah kesadaran, dan memberikan pencerahan pembaca. Motivasi dibutuhkan agar menggugah kesadaran orang lain untuk menuju kebaikan. Jadi, yang dimaksud dengan teks inspirasi itu merupakan teks yang berisi prosa. Prosa itu karangan bebas, ya anak-anak. Ya, yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Adapun ciri-ciri teks inspirasi, yang pertama adanya judul yang menarik, lalu 2, ceritanya sistematis. Nanti ini berkaitan dengan struktur teksnya. Lalu ketiga, bentuk cerita tidak terlalu panjang. 4, ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat. 5, isi cerita mengandung simpati, kepedulian, atau empati. 6, cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. 7, pesan dalam cerita disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar berkaitan dengan jenis teks inspiratif atau inspirasi. Berdasarkan jenis teksnya, ya, ada dikelompokkan ada 2, berdasarkan sifat peristiwanya dan berdasarkan tokohnya. Berdasarkan sifat peristiwanya, ada teks cerita inspirasi non-fiksi, ada cerita inspirasi fiksi, lalu berdasarkan tokohnya, ada teks cerita inspirasi tokoh terkenal, lalu teks cerita inspirasi sufi, dan teks cerita inspirasi binatang. Anak-anak, berikutnya yang kita bahas kali pertama adalah cerita inspirasi berdasarkan sifat peristiwanya. Yang pertama, teks cerita inspirasi non-fiksi. Dalam teks cerita inspirasi non-fiksi, peristiwa yang diceritakan bersifat nyata dengan tokoh dan latar sebenarnya. Kamu bisa melihat dari tokoh biografinya B.J. Habibie, lalu tokoh pengusaha terkenal yaitu Bob Sadino, itu bisa digunakan sebagai cerita inspirasi non-fiksi. Berikutnya cerita inspirasi berdasarkan sifat peristiwanya, yaitu teks cerita inspirasi fiksi. Cerita inspirasi yang diambil dari cerita fiksi berarti teks tersebut menceritakan kisah fiksi atau khayalan.
khayalan itu berarti tidak benar, ya. Kejadiannya itu tidak benar, hanya imajinasi penulis saja. Jenis tokoh ini menggunakan tokoh dan latar rekaan penulis. Contoh, sekantong bibit kacang tanah. Bagaimana ceritanya? Nanti silahkan kalian cari cerita ini di perpustakaan ataupun kamu bisa melihat di internet. Ceritanya bagus, bisa menginspirasi kita anak-anak. Lalu yang kedua, cerita inspirasi berdasarkan tokoh. Yang pertama, teks cerita inspirasi tokoh terkenal. Teks ini menceritakan kisah dengan tokoh-tokoh terkenal anak-anak. Non-fiksi atau nyata. Maksudnya apa yang diceritakan itu nyata anak-anak, yang bersumber dari kisah nyata tokoh tersebut. Teks cerita inspirasi ini sering diceritakan sendiri oleh tokoh yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang mengetahui kejadian sebenarnya. Kamu lihat ini adalah gambar tokoh terkenal kita, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, ya. Beliau ini seorang wanita yang tangguh, yang cerdas dan yang tegas, ya. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, ya. Coba kamu bisa melihat, membaca cerita-cerita Ibu Susi Pujiastuti yang bisa digunakan untuk menginspirasi kita agar kita itu sebagai wanita tangguh seperti beliau. Lalu yang kedua, cerita inspirasi berdasarkan tokoh, yaitu teks cerita inspirasi berdasarkan tokoh sufi. Teks cerita inspirasi sufi menceritakan kisah-kisah sufi atau pemuka agama. Dalam penceritaannya berisi kisah-kisah pengalaman sehari-hari seorang sufi. Adapun tokoh dalam cerita bersifat non-fiksi ataupun fiksi, ya. Contohnya bisa kita lihat cerita inspirasi 3 orang tuli dan seorang sufi bisu. Ceritanya sangat bagus sekali untuk menginspirasi kita. Untuk itu silahkan kalian bisa membaca cerita ini di internet atau di buku-buku yang lain. Berikutnya cerita inspirasi berdasarkan tokoh, yaitu yang ketiga teks cerita inspirasi tokoh binatang. Teks inspirasi tokoh binatang menceritakan kisah-kisah binatang. Binatang dianggap seperti manusia yang dapat berbicara dan berpikir seolah seperti manusia. Teks ini mengandung amanat yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Cerita seperti ini dapat digunakan untuk menceritakan nilai-nilai kehidupan. Kita ambil ini adalah gambar cerita kura-kura dan kelinci. Saya yakin kalian sudah familiar sekali cerita ini, ya. Ya, bagaimana kelinci sombong dan di sini kura-kura yang berjalannya pelan, ternyata dia itu lebih sukses dalam perlombaan lari dengan kelinci. Anak-anak, demikian tadi materi yang bisa kita pelajari sebagai tugas kalian untuk memperdalam, untuk memperluas apa yang telah kalian pelajari. Untuk itu bacalah berbagai cerita dari jenis teks inspirasi yang tadi sudah saya kenalkan pada bagian awal tadi. Silakan kalian baca-baca teks cerita inspirasi agar kalian bertambah wawasan kalian. Anak-anak, sebagai informasi untuk pelajaran atau untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar menelaah struktur
dan kebahasaan teks inspirasi. Lalu, sebagai persiapan materi yang akan kalian pelajari, maka bacalah buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 148 sampai dengan 154. Kalian bisa membaca buku dari Kemendikbud ya anak-anak, Bahasa Indonesia kelas 9. Anak-anak, sebagai refleksi pembelajaran di pagi hari ini, silahkan kalian ungkapkan kamu merasa senang, bahagia, biasa saja. Ini gambar apa anak-anak? Biasa saja, cemberut, menangis, malah kamu itu mempelajari apa yang kalian pelajari itu tambah pusing. Coba ungkapkan rasa kalian, kamu tuliskan di buku paket, kamu tuliskan di buku tulis, atau kamu japri pada saya, Bu, saya belajar ini tambah pusing, sehingga kamu bisa bertanya mengapa kalian pusing, ya, materi apa yang belum kalian pahami, silahkan kalian tanyakan. Anak-anak, generasi hebatku, terima kasih kalian telah belajar untuk menuju peradaban yang lebih baik. Salam sehat dan sukses untuk kalian, tentunya selangkah lebih maju untuk kita lebih utama. Tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar.